Siti Khadijah kayu. Aku pernah baca di sebuah buku kecil tentang bagaimana Nabi Muhammad barani ke Siti Khadijah kok 7 hari 7 malam dengan berbeda-beda kesenian yang ditampilkan. Aku tanya Bapak Ibu, barani dulu barani Ibu. Kemana? Apa barani itu barani Pak? Sehari. Ibu barani Bu. Ada yang 7 hari sih kok. Oh ada dan 7 hari berarti orang kayu. Iya kan? Siti Khadijah itu batu-batu kayu. Itu mana kayu? 7 hari baraleno masing-masing hari berbeda yang ditampilkan. Kesenian yang ditampilkan. Tapi Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, suatu kali di saat Siti Khadijah alam biar kita meninggal, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah begitu dekat, begitu mesra, sambil mencari-cari ubat. Gue tanya ibu-ibu, layan dojo ibu bapak mencari-cari ubat gini. Duduk, bersandar-sandar ibu duduk. Ibu bersandar ya pak sandar ibu duduk pak. Nabi Muhammad begitu. Jadi kalau ingin mencontoh Nabi Muhammad, yuk acu-acu kalau sandar-sandar ya pak, sandar-sandar ibu. Kalau begitu sambil mencari-cari ubat, mengeceklah Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Seandainya tercapai langkah aku, dahulu aku baru itu yang sulit. Kuk layar 7 harapku dan aku tinggal ambil jualan dakwahku. Tapi andai kata lagi engkau masih butuh pertolonganku, kalilah kuburanku, ambil tulang-tulang, jadikan itu sebagai jembatan dalam perjuanganku. Saya tuh dari jadi ini Pak. Kamu itu doa menolong awak nanti, ya Bu. Doa kamu menolong awak kalau indah jo sedekah, infak, anak-anak awakku yang awak nanti. Memang itu yang menolong awak. Jadi kalau semangat Bapak dan Ibu seperti tadi, aku yakin intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memantapkan pendirian dan langkah. Lagi nak begitu Bu. Jadi awak memantap, insya Allah Allah menolong. Jadi Ibu Bapak jamaah yang seperti itulah yang dalam kondisi beliau Siti Khadijah meninggal, paman meninggal, tentu agak terenyuh, agak bersedih, sehingga para ahli sejarah menyebut tahun itu dengan Amul Husni, tahun duka cita. Itu tahu Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad tentu memiliki kekuatan iman. Tetapi yang namanya manusia biasa tentu perlu penguatan-penguatannya. Sehingga beliau setelah tahu duka cita itu diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Apa Isra? Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama ke Masjidil Haram. Aduh, saya ingin sampai situ. Baik, saya yang ingin ke Masjidil Haram. Insya Allah rajin, hebat. Ustaz Rio kan mulai membuat program tahfiz. Ada yang di TV itu siapa boleh yang genting no? Genting itu hafal Quran. Pernah Ali Jaber sebelum beliau meninggal dia bawa ke Madinah.
Siapa nama itu? Musa. Nah, Musa namanya Pak. Dia ingin apa ke Masjidil Haram? Dia ingin ke Masjidil Haram Pak. Di mana Masjidil Haram tuh? Di Makkah. Makkah Al-Mukarramah. Maka ada Masjidil Haram itu jauh Masjid Baitul Atiq. Namu sama Pak. Iku namanya Baitul Atiq. Rumah tua. Atiq itu dua. Namu Masjidil Haram itu dua Baitul Atiq. Jadi memang iku mungkin pendiri musaji awak kok ketika magi namu Baitul Atiq itu nanti bayang Masjidil Haram. Semoga jemaah Baitul Atiq yang hadir di sini bisa datang dulu ke Baitul Atiq dan sebenarnya. Amin. Amin. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bapak hilang corona hilang covid yang lain punya rasaki. Walaupun tidak piti surang bu, aduh itu orang baik pak, tak pakai piti surang, tapi piti surang. Contohnya bedeko. Jadi di masjid Abu Samin masjidnya pak, masjid jihad Kampung Perak. Jadi datanglah travel yang travel itu apa namanya biru-biru itu hanya bagi penerangan sudah itu dicabut lot pak, tapi dia seorang ibu yang ibu kok kerajonya CS ya ikut membersihkan haji itu. Jadi begitu tapi dia angkanya 1 juta. Kalau bayi umroh seenggaknya 20 juta, itu harga murah. Mereka bini-bini lain sampai 25 juta. Lalu di jamaah, di orang lain, ajian lagu jatuh, biar diganti. Tapi ibu bapak dan ibu tadi namun ngerti loh. Abu ingin bayi. Bayangkan bagaimana bisa berangkat dengan 1 juta. Tetapi Allah yang berkehendak. Aku baca di Facebooknya, kalau tidak salah ketua yang beliau jadi ketua di silang ini. Jadi di sharing lah ke kawan-kawannya, sharing dibagikan bahwa ada seorang ibu yang punya keinginan, dia punya modal baru 1 juta. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seminggu baru salah, sudah terkumpul uang 26 juta. Ibu, jadi ibu-ibu kalau ingin ke sini jangan cari piti, tapi berharap dan berdoa. Insya Allah akan bisa tiba di situ. Ingin bu? Nah, insya Allah mudahkan. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana letaknya? Masjid Aqsa di mana letaknya? Palestina. Lihat tahu Palestina? Palestina juga barat. Nanti jadi sarjana hubungan internasional. SH ini Pak. Amin. Ya semua. Jadi diplomat, duta besar. Baik. Nanti baik ke Palestina, baik ke Mesir. Jadi Masjidil Aqsa itu di Palestina, Masjidil Haram di Makkah. Itu kalau barang bu sebulan bayi, sebulan pulang. Dimasuk itu sebulan bayi, sebulan pulang. Kalau ini di pesawat 1,5 jam.
Jadi jarak Padang Jakarta kira-kira itu. Kalau gini, kalau dulu kan kendaraannya unta. Ibu bapak jemaah yang saya hormati, tetapi Nabi Muhammad melakukan itu dalam waktu yang singkat, sekitar 3 jam. Tentu heran orang, kok bisa? Ibu bapak jemaah yang saya hormati, kalau bajalan surang ya tidak mungkin, tapi kok namanya diperjalankan. Logika kecilnya begini, anak apa percaya udah, aduh Samui bisa ke Jakarta beli hari, pagi pulang sore, percaya, alo calon Samui langkahnya pendek, bisa lo nyoba balik hari ke Jakarta, jalan-jalan deh. Kalau kini orang berpikir ini kena berjalan surang dong. Malam-malam nyo masuk ke lemari, nyo masuk ke dalam kantong baju. Apa tuh pagi supaya Jakarta, siang balik ya ke Padang. Besok harinya sore-sore jangan leceh ke kawannya. Aku pagi tadi mencari Monas, nak percaya dong. Dan kosong jalan lambe. Kalau memandang keadaan Samui bayaran surang itu tidak mungkin, tapi di perjalanan. Jadi makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa masuk wilayah akal, karena kita harus menerima bahwa Allah yang Maha Kuasa, fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Yakin Bu? Langsung naik kate namanya Mi'raj. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha dan naik lagi ke atas, dan itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah yang aku hormati, hadis Nabi bahwa beliau sebelum berangkat dibarasiahkan dulu, ibadah dulu. Aku nanya Pak, aku nanya Bu, aku nanya Bu, aku nanya ibadah, dibarasiah supaya barasiah. Lah barasiah baru bisa baik. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, kini kok kita Bu, kita meyakini kita udah dulu barasiah. Kita lahir dalam keadaan barasiah, dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak aku berhasil. Alasannya juga jombo aja kalau pada itu tak boleh itu. Mau orang dong. Asal kartu dosa yang Allah menempel di hati lo, sehingga cahaya tak masuk, susah tak amal menerima kebenaran. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, bagi kita jangan seperti itu. Karena apa? Karena nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah, yang dipanggil adalah orang yang berhasil. Ya ayat Tuhan nafsul
mutmain. Nah, wahai jiwa yang bersih, jiwa yang tenang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, itulah pembersihan. Maka dalam hidup kita ini Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang bersalah, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi ingat, sebaik-baik manusia yang bertobat dari dosa-dosanya. Mau orangnya di luar, aku dibeli dia mengaji Pak. Ada yang bercakap tetangga, tak bisa buat menunjuk dulu. Nanti di situ, nanti situ juga. Ada Pak RT waktu itu. Alih mau didamaikan Bapak Ibu lainnya, aku didamaikan. Karena Bapak Ibu Bapak, ada sebuah hadis Nabi berjalan. Ada dua golongan nanti yang tidak akan diajukan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama tetangga yang jahat, yang kedua orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Itu tidak akan diajukan oleh Allah. Ibu bapak, kita baik ke Jakarta menemui bencana. Timbul di situ busana awak tak majuan awak ni serobo. Ke Jakarta awak nak tampe inyo, tapi nyobana nak cuek kawan. Rencana sebulan di situ, tidak sampai 2 hari lagi pulang. Ya betul bu. Nanti di hadapan Allah di yaumil kiamat, siapa yang awak tuju? Siapa yang awak tuju bu? Lama balik pada jiwa awak menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Badanku datang dari tanah, balik ke paru tanah. Roh datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kita menghadap Allah. Siapa dituju? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ila rabbika ruj'a. Kepada Tuhan pula engkau dikembalikan. Ketika kita kembali menunggu menghadap kepada Allah, Allah cuek kepada awak zero. Bu, ingin dicuekin? Kalau tak ingin dicuekin, nandu tadi jangan dipakai. Pertama, jadi tetangga jangan jahat. Jadi orang jangan suka memecah belah hubungan silaturahim di antara kita. Mengecek ke si A lain no, mengecek ke si B lain no, si A dan si B menjadi bercakap gara-gara dia awal. Itu namanya kotiur rai. Ada orang yang menentu. Manyo. Diampang dulu, diampang. Atau ditampung di surat dia. Jadi ibu bapak jamaah yang aku hormati, barek kalau yo tetangga anak masak buat. Sebab saling curiga, takare menyawa pintu, nyokecean, mampeninyo. Kalau punya pagar, babuni pagar, nyokecean. Mama menyinggung perasaan. Mana kok awak mama benjam ke kok bertetangga nyesakul mama mana kok didiam makan. Tiba di luar masuk balai. Kadi sapu dak mau nyapur. Kok di zaman dahulu bu, baik naik pematang sawah punya dia panjang sawah lawe biangnya. Bersobok di tengah, di sawah aku gak dalam step. Baca royal. Yo sama mantan nasi ke sawah,
Basubu dipamatang di tengah. Awak nak masa puano. Apa cara turun baik sama-sama masuk ke dalam sama. Itu akibat tidak berbaikan. Oleh karena itu Bu Bapak melalui Isra Mi'raj, jadi awak kaji, awak kaji, awak isi. Jadi di barasia itu